Berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan dengarkan dengan hati yang jernih. Sebelum kita memulai perjalanan ini, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol like, berikan komentar tentang pengalaman Anda, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Mengapa? Karena apa yang akan kita bahas hari ini bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga tentang jiwa. Karena hati yang kotor bisa membuat organ tubuh kita sakit, dan hati yang bersih bisa menjadi obat yang lebih mujarab daripada apapun. Dengan berbagi, Anda tidak hanya membantu channel ini berkembang, tetapi juga bisa menjadi jalan bagi orang lain untuk menemukan ketenangan batin dan kesehatan yang mereka cari selama ini. Mari kita bayangkan sejenak sebuah cermin. Cermin itu memantulkan wajah kita apa adanya. Jika cermin itu kotor, kita mungkin merasa wajah kita pun tampak kotor. Padahal bukan wajahnya yang kotor, tapi pantulannya yang buram. Begitulah hati kita. Hati yang penuh amarah, iri, benci, dendam, dan sakit hati adalah cermin yang berdebu. Ia memantulkan dunia dengan kelam, membuat kita melihat hidup dengan cara yang salah, membuat tubuh menanggung beban yang tidak seharusnya. Banyak orang mencari kesehatan dengan minum obat, melakukan diet, atau berolahraga. Semua itu baik, tapi jarang yang sadar bahwa hati yang penuh racun emosional bisa mengacaukan seluruh sistem tubuh. Ilmu kedokteran modern mulai mengakui betapa besar pengaruh stres, kebencian, dan luka batin terhadap penyakit jantung, MAC, kanker, bahkan autoimun. Setiap emosi negatif yang kita pelihara melepaskan hormon tertentu. Amarah melepaskan adrenalin berlebihan, membuat tekanan darah naik. Kesedihan yang kita pendam terlalu lama bisa menurunkan daya tahan tubuh. Kecemasan kronis bisa membuat hormon kortisol terus membanjiri aliran darah, merusak keseimbangan tubuh. Lalu bagaimana cara mencuci hati? Membersihkan hati tidak sesederhana mencuci pakaian, tetapi juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Langkah pertama adalah berani mengakui bahwa hati kita sedang kotor. Banyak dari kita menyangkal. Kita berkata, "Saya baik-baik saja," padahal di dalam dada ada luka yang belum sembuh. Mengakui rasa sakit adalah awal penyembuhan. Bayangkan Anda sedang memegang batu besar di dada. Batu itu adalah dendam yang Anda simpan bertahun-tahun. Setiap hari Anda membawanya, tidur bersamanya, bangun pagi pun masih memeluknya. Rasanya berat, bukan? Sekarang bayangkan Anda berani meletakkan batu itu. Anda memaafkan orang yang menyakiti Anda, bukan karena dia pantas dimaafkan, tapi karena Anda ingin merdeka. Saat itulah hati mulai bersih. Membersihkan hati juga berarti membersihkan pikiran. Pikiran negatif seperti racun yang perlahan merembes ke dalam tubuh. Jika setiap pagi yang kita pikirkan adalah rasa takut, iri, dan cemas, maka tubuh akan merespons dengan menyiapkan diri seolah ada bahaya. Jantung berdetak lebih cepat, otot menegang, pencernaan terganggu. Jika ini berlangsung lama, tubuh kelelahan dan organ-organ mulai sakit. Coba kita lakukan latihan sederhana bersama-sama. Duduk dengan nyaman, pejamkan mata. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan perlahan. Rasakan dada Anda yang tegang mulai sedikit demi sedikit mengendur. Katakan dalam hati, "Saya mengampuni. Saya melepaskan. Saya layak bahagia." Ulangi beberapa kali. Biarkan air mata jika perlu, karena itu tanda hati sedang dicuci. Saat Anda mengeluarkan emosi, tubuh Anda akan merespons. Napas jadi lebih lega, kepala terasa ringan, bahkan kulit terasa hangat. Ada orang yang setelah berdamai dengan masa lalunya, tiba-tiba penyakit lamanya mereda. Ada yang maagnya sembuh, ada yang darah tingginya turun. Tidak semua penyakit sembuh seketika, tetapi tubuh mulai mendapatkan pesan bahwa bahaya sudah reda, sehingga sistem imun bisa bekerja dengan normal lagi. Membersihkan hati juga berarti menjaga apa yang kita konsumsi, bukan hanya makanan, tapi juga informasi dan energi dari lingkungan. Jika kita terus mengonsumsi berita penuh kemarahan, gosip yang penuh kebencian, atau konten yang membuat iri, maka hati akan kembali kotor. Mulailah memilih. Dengarkan hal-hal yang menenangkan, berkumpullah dengan orang-orang yang membangun semangat.
Dan yang paling penting, bersyukur. Bersyukur adalah air jernih yang terus mengalir membersihkan hati. Setiap kali Anda mengucap syukur, hati Anda dipenuhi cahaya. Cobalah sebelum tidur, ucapkan 3 hal yang bisa Anda syukuri hari ini. Mungkin hanya secangkir teh hangat, atau tawa kecil bersama keluarga. Perlahan hati menjadi lembut, tubuh pun ikut merasakan efeknya. Tidur jadi lebih nyenyak, bangun lebih segar. Perjalanan mencuci hati bukan sesuatu yang selesai dalam sehari. Ini seperti membersihkan rumah yang lama ditinggalkan. Debunya tebal, sarang laba-laba ada di mana-mana. Tapi setiap kali Anda menyapu sedikit, menata sedikit, rumah itu semakin nyaman ditinggali. Hati pun begitu. Setiap kali Anda memaafkan sedikit, bersyukur sedikit, membersihkan pikiran sedikit, hati Anda semakin lapang. Dan tubuh Anda semakin sehat. Bayangkan Anda sedang berada di sebuah sungai jernih di tengah hutan yang sepi. Suara air mengalir lembut, angin sepau-sepau menyentuh wajah Anda. Inilah momen di mana Anda bisa menaruh semua beban yang selama ini Anda pikul. Dendam, amarah, rasa bersalah, kekecewaan, semua Anda lepaskan satu persatu. Seakan-akan Anda melemparkannya ke sungai itu, membiarkan arus membawanya pergi jauh. Perasaan itu akan datang lagi, mungkin besok atau lusa, tapi Anda bisa selalu kembali ke sungai itu, ke dalam diri Anda sendiri, untuk membersihkan hati. Hati yang bersih menciptakan sinyal yang baik untuk seluruh tubuh. Dalam tradisi Sufi, hati dianggap pusat kesadaran. Dalam kedokteran modern, jantung menghasilkan medan elektromagnetik yang memengaruhi otak. Ketika hati dipenuhi kedamaian, irama jantung menjadi lebih teratur, yang disebut heart coherence. Dalam kondisi itu, otak pun menjadi lebih fokus, hormon tubuh seimbang, pencernaan lancar, dan sistem imun menguat. Jadi mencuci hati bukan hanya urusan spiritual, tapi juga biologis. Mari kita masuk lebih dalam ke tubuh kita. Bayangkan hati Anda seperti sebuah taman. Jika taman itu dipenuhi sampah, tanaman indah tak akan tumbuh. Tapi jika Anda membersihkan gulma, menyiram dengan air, dan memberi cahaya matahari, bunga-bunga akan bermekaran. Begitulah perasaan positif bekerja. Saat Anda memilih untuk bersyukur, melepaskan amarah, dan memaafkan, Anda sedang menanam bunga-bunga di taman hati Anda. Dan bunga-bunga itu melepaskan aroma yang menenangkan, yang membuat seluruh organ tubuh merasa lebih ringan. Coba renungkan, berapa kali kita memendam amarah kepada seseorang sampai bertahun-tahun? Ada orang yang sakit kepala kronis bukan karena masalah fisik, tetapi karena beban mental yang ia bawa. Ada yang punggungnya terasa berat karena ia tidak pernah mau melepaskan rasa kecewa. Ada yang susah tidur karena pikirannya terus memutar kejadian buruk di masa lalu. Membersihkan hati berarti kita memutus rantai itu. Malam ini, sebelum tidur, ambil secarik kertas. Tuliskan nama-nama orang yang pernah menyakiti Anda. Lalu tulis kalimat ini, "Aku memaafkanmu. Aku membebaskanmu. Dan aku juga membebaskan diriku." Setelah itu, lipat kertasnya, bakar atau sobek kecil-kecil, dan buang. Rasakan perasaan lega yang datang setelahnya. Ritual sederhana seperti ini bisa menjadi terapi, memberi sinyal kepada otak dan tubuh bahwa Anda siap memulai babak baru tanpa membawa racun lama. Banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang memiliki kebiasaan memaafkan cenderung memiliki tekanan darah lebih rendah, kadar stres yang lebih kecil, dan kualitas hidup yang lebih baik. Bahkan beberapa pasien yang menderita sakit kronis melaporkan penurunan rasa sakit setelah mereka berdamai dengan masa lalu. Ini bukan kebetulan. Tubuh kita merespons keadaan hati. Setelah hati mulai bersih, tubuh akan mengikuti. Pencernaan membaik karena sistem saraf parasimpatis mulai aktif. Pernapasan lebih dalam karena otot dada dan diafragma tidak lagi tegang. Detak jantung menjadi lebih teratur. Bahkan kulit bisa tampak lebih segar karena peredaran darah menjadi lancar. Tapi kita juga perlu belajar menjaga hati tetap bersih. Sama seperti rumah yang sudah disapu harus dijaga agar tidak kotor lagi, hati pun harus terus dirawat. Hindari konsumsi emosi negatif.
Jika ada berita yang membuat hati panas, tarik napas, beri jarak, jangan langsung ikut larut. Jika ada gosip yang bisa meracuni pikiran, lebih baik diam. Jika ada media sosial yang membuat kita iri melihat hidup orang lain, batasi penggunaannya. Kebersihan hati adalah investasi jangka panjang. Dan jangan lupa untuk selalu berbicara kepada hati. Setiap pagi, sentuh dada Anda dan katakan, "Hari ini aku memilih bahagia. Aku memilih damai." Kata-kata ini sederhana, tapi setiap kali diucapkan, ia akan menanamkan benih baru dalam kesadaran kita. Ketika kita sudah belajar mencuci hati dan menjaganya tetap bersih, hidup menjadi lebih ringan. Masalah tetap ada, tapi kita melihatnya dengan kacamata yang berbeda. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan, tidak mudah tersulut amarah, dan lebih mudah menerima. Inilah yang membuat tubuh lebih sehat. Karena setiap reaksi emosional yang berlebihan selalu diikuti reaksi fisiologis. Di titik ini, mari kita lakukan latihan penutup bersama-sama. Duduk dengan tenang, letakkan tangan di dada. Tarik napas dalam, hembuskan perlahan. Ucapkan dalam hati, "Aku melepaskan segala beban. Aku mengizinkan hatiku dibersihkan. Aku memberi ruang bagi kedamaian. Aku bersyukur untuk tubuhku yang setia. Aku bersyukur untuk hatiku yang terus berdegup. Aku layak bahagia. Aku layak sehat." Diam sejenak, rasakan getaran kata-kata itu. Biarkan dada Anda terasa lebih lapang. Rasakan seakan-akan ada cahaya lembut memenuhi seluruh tubuh Anda. Bayangkan cahaya itu menyentuh organ-organ Anda. Hati, paru-paru, jantung, usus, ginjal. Biarkan mereka semua menerima pesan kedamaian itu. Ada sebuah kisah tentang seorang perempuan bernama Aisyah. Ia seorang guru yang penuh semangat, tetapi hidupnya dipenuhi luka batin. Suaminya meninggalkannya beberapa tahun lalu tanpa penjelasan, meninggalkan Aisyah dengan anak-anaknya. Ia menyimpan dendam begitu lama, setiap malam ia menangis sebelum tidur. Perlahan, tubuhnya mulai sakit-sakitan. Ia sering terkena migrain, mak kambuh hampir setiap hari, dan rambutnya rontok parah. Suatu hari, ia mendengar seorang teman bicara tentang pentingnya memaafkan. Awalnya ia menolak. Baginya, memaafkan berarti membiarkan suaminya bebas dari kesalahan. Namun temannya berkata, "Kamu memaafkan bukan untuk dia. Kamu memaafkan untuk dirimu sendiri, supaya kamu merdeka." Aisyah mulai mencoba. Malam itu ia duduk, menulis surat kepada suaminya, bukan untuk dikirimkan, tetapi untuk dibacakan pada dirinya sendiri. Ia menulis semua kemarahan, kekecewaan, dan rasa sakit yang ia rasakan. Setelah selesai, ia menangis sepuasnya, lalu merobek surat itu. Beberapa minggu kemudian, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Maagnya jarang kambuh, tidurnya lebih nyenyak, ia bahkan mulai tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya. Ia berkata bahwa tubuhnya terasa lebih ringan, seakan-akan ada beban yang terangkat. Kisah lain datang dari seorang pria bernama Rahmat. Ia seorang pebisnis sukses, tetapi hidupnya selalu dipenuhi stres. Ia mudah marah, bahkan terhadap hal-hal kecil. Lambat laun ia terkena penyakit jantung. Dokternya menyarankan ia untuk mengurangi stres, tapi Rahmat tidak tahu caranya. Hingga suatu hari ia mengikuti sebuah retret meditasi. Di sana ia belajar untuk duduk diam, merasakan napas, dan melihat isi hatinya sendiri. Hari pertama ia merasa tidak nyaman. Banyak emosi lama yang muncul, kemarahan kepada ayahnya, ketakutan masa kecil, rasa bersalah yang ia pendam. Tetapi semakin ia duduk, semakin ia berani menghadapinya. Di hari terakhir retret, ia menangis seperti anak kecil. Setelah pulang, ia mulai rutin bermeditasi setiap pagi. Hasilnya menakjubkan. Tekanan darahnya turun, detak jantungnya lebih stabil, dan ia merasa lebih tenang menghadapi pekerjaan. Kisah-kisah ini bukan sekadar motivasi, tetapi juga bukti nyata bahwa hati yang bersih memberi sinyal positif pada tubuh. Banyak penelitian ilmiah mendukung hal ini.
Sebuah studi dari Harvard menunjukkan bahwa meditasi dan latihan pemaafan dapat menurunkan kadar kortisol secara signifikan, memperbaiki kualitas tidur, dan meningkatkan imunitas. Jadi, mencuci hati bukanlah konsep yang abstrak. Ia nyata, bisa dirasakan, bisa dilihat hasilnya. Sama seperti mencuci pakaian yang kotor membuat kita nyaman memakainya, mencuci hati membuat kita nyaman menjalani hidup. Sekarang, saya ingin Anda membayangkan satu hal yang paling membuat Anda sakit hati. Mungkin seseorang yang pernah mengecewakan Anda, atau situasi yang membuat Anda marah. Tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan dalam hati, "Aku melihatmu. Aku merasakan sakit ini. Tapi aku memilih untuk melepaskan. Aku tidak mau sakit ini menguasai hidupku. Aku memilih bebas." Lakukan ini setiap hari. Anda akan terkejut bagaimana tubuh Anda mulai merespons. Mungkin Anda akan mulai merasa lebih ringan saat bangun tidur. Mungkin sakit kepala Anda berkurang. Mungkin pencernaan Anda jadi lebih lancar. Semua itu karena tubuh Anda akhirnya menerima sinyal damai dari hati Anda. Kita juga bisa memperkuat proses ini dengan memperhatikan pola hidup. Konsumsi makanan yang mendukung hati, sayuran hijau, buah-buahan segar, air putih yang cukup. Hati fisik kita, liver, bertugas mendetoksifikasi racun. Jadi membantu liver dengan makanan sehat juga membantu proses pembersihan emosi. Jika tubuh sehat, pikiran lebih jernih. Jika pikiran jernih, hati lebih mudah dijaga tetap bersih. Dan jangan lupa untuk memaafkan diri sendiri. Banyak orang yang sakit bukan karena membenci orang lain, tetapi karena membenci diri sendiri. Mereka terus menghukum diri atas kesalahan masa lalu, merasa tidak layak bahagia. Padahal setiap manusia berhak memulai lagi. Katakan pada diri sendiri, "Aku memaafkan diriku. Aku belajar dari kesalahanku. Aku berhak mendapatkan kesempatan baru. Aku layak dicintai, bahkan oleh diriku sendiri." Sekarang, mari kita masuk ke bagian paling dalam dari perjalanan ini. Duduklah dengan nyaman. Pejamkan mata Anda, dan biarkan suara saya memandu Anda. Ambil napas dalam perlahan, tarik melalui hidung, tahan sebentar, lalu hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Ulangi sekali lagi. Rasakan tubuh Anda mulai rileks. Rasakan bahu Anda turun, rahang mengendur, dahi melunak. Bayangkan Anda berada di sebuah ruangan yang hangat dan damai. Di depan Anda ada sebuah baskom besar berisi air yang sangat jernih, memantulkan cahaya seperti kristal. Air itu adalah simbol kasih sayang dan pembersihan. Setiap kali Anda menatapnya, Anda merasa hati Anda semakin tenang. Sekarang bayangkan Anda memegang sebuah batu kecil di tangan Anda. Batu itu mewakili rasa sakit, amarah, penyesalan, dan beban yang Anda pikul selama ini. Perhatikan betapa beratnya batu itu. Perhatikan bagaimana tangan Anda terasa tegang memegangnya. Lalu, perlahan-lahan, celupkan batu itu ke dalam air. Lihat bagaimana air itu membersihkannya. Setiap gelembung yang muncul adalah emosi lama yang keluar dari tubuh Anda. Rasakan dada Anda semakin ringan. Lalu lepaskan batu itu ke dasar baskom. Biarkan ia tenggelam. Sekarang tangan Anda kosong, bebas dari beban. Tarik napas sekali lagi. Rasakan aliran udara masuk memenuhi paru-paru Anda. Bayangkan udara itu sebagai cahaya putih yang lembut, masuk ke dalam tubuh, menuju jantung, lalu menyebar ke seluruh organ. Lihat hati Anda, liver, seperti spons yang sedang dibersihkan dari semua racun. Lihat jantung Anda berdetak dengan irama yang tenang, memompa darah yang jernih ke seluruh tubuh. Lihat paru-paru Anda dipenuhi udara segar, menghembuskan sisa-sisa emosi lama. Sekarang arahkan perhatian Anda ke pencernaan. Bayangkan usus Anda dipenuhi cahaya hangat, melancarkan semua yang tersumbat. Rasakan perut Anda terasa lebih nyaman. Lanjutkan ke kepala Anda, bayangkan cahaya itu membersihkan pikiran Anda, menghapus semua kata-kata negatif yang Anda ucapkan pada diri sendiri. Biarkan kepala terasa ringan, seperti kapas. Saat Anda duduk di sini, biarkan rasa syukur memenuhi hati Anda. Ucapkan dalam hati,
Aku berterima kasih kepada tubuhku yang terus bekerja untukku. Aku berterima kasih kepada hatiku yang telah menemaniku melalui semua rasa sakit. Hari ini aku memilih melepaskan beban. Hari ini aku memilih untuk sehat. Hari ini aku memilih untuk bahagia. Diam sejenak, rasakan keheningan ini. Rasakan tubuh Anda benar-benar berada di sini, di saat ini. Tidak ada masa lalu yang membebani, tidak ada masa depan yang ditakuti. Yang ada hanyalah Anda, napas Anda, dan hati Anda yang mulai bersih. Sekarang bayangkan pintu hati Anda terbuka. Dari pintu itu keluar sinar lembut yang menyinari seluruh tubuh Anda, lalu menyebar keluar, menyentuh orang-orang yang Anda cintai. Rasakan energi itu membawa kedamaian, menghubungkan Anda dengan mereka dalam kasih sayang. Ketika Anda siap, tarik napas dalam sekali lagi, dan hembuskan. Rasakan senyuman kecil muncul di wajah Anda. Rasakan tubuh Anda kembali segar, lebih ringan, lebih lapang. Perlahan buka mata Anda. Anda baru saja mencuci hati Anda. Anda baru saja memberikan hadiah besar kepada tubuh Anda. Lihatlah diri Anda saat ini. Anda sudah melangkah jauh. Anda sudah berani membuka hati, mengizinkan diri untuk melepaskan beban yang selama ini menahan langkah Anda. Itu bukan hal kecil. Itu keberanian. Banyak orang memilih memendam, memilih diam, memilih pura-pura kuat. Tapi Anda memilih membersihkan hati, memilih hidup dengan cara yang lebih sehat, lebih jernih. Bayangkan hari-hari ke depan ketika Anda mulai menjalani hidup dengan hati yang lebih bersih. Pagi hari terasa lebih ringan. Anda bangun dengan senyum, bukan dengan beban. Anda menyapa keluarga dengan hangat, Anda pergi bekerja tanpa rasa marah yang membara. Organ-organ tubuh Anda pun ikut tersenyum. Jantung Anda berdetak dengan irama damai, pencernaan Anda lancar, napas Anda lebih dalam. Ingatlah bahwa mencuci hati adalah proses. Tidak harus sempurna dalam sehari. Ada hari-hari ketika Anda mungkin kembali merasa marah atau sedih. Itu normal. Ketika itu datang, jangan menghakimi diri sendiri. Lihat rasa itu, tarik napas, lepaskan. Jadikan itu bagian dari latihan Anda. Semakin sering Anda melakukannya, semakin mudah hati Anda kembali bersih. Hidup ini terlalu singkat untuk menyimpan racun di dalam hati. Terlalu berharga untuk dihabiskan dalam amarah yang tak berujung. Pilihlah untuk memaafkan, bahkan jika sulit. Pilihlah untuk bersyukur, bahkan ketika keadaan terasa berat. Karena setiap pilihan kecil itu adalah sabun dan air yang mencuci hati Anda. Dan yang paling indah adalah, ketika hati Anda bersih, Anda menjadi cermin yang jernih bagi orang lain. Anda memantulkan kebaikan, Anda menenangkan orang di sekitar Anda. Bayangkan betapa banyak kehidupan yang bisa Anda sentuh hanya dengan menjaga hati tetap bersih. Jadikan ini sebagai ritual harian. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan pada diri Anda, apa yang bisa aku lepaskan hari ini? Mungkin hanya satu kejadian kecil, satu kata yang menyinggung, satu kekhawatiran. Lepaskan. Biarkan hati Anda tidur dalam keadaan bersih, agar tubuh Anda bisa beristirahat dengan sempurna. Hari ini, Anda sudah memulai perjalanan itu. Jangan berhenti di sini. Teruslah melangkah. Teruslah mencuci hati. Karena hati yang bersih bukan hanya membuat tubuh sehat, tapi juga membuat jiwa bercahaya. Jika Anda merasakan getaran ini, saya mengajak Anda untuk menekan tombol like sebagai komitmen Anda pada diri sendiri bahwa Anda akan menjaga hati tetap bersih. Tulis di kolom komentar janji Anda untuk hari ini, mungkin janji untuk memaafkan seseorang, untuk bersyukur lebih banyak, atau sekadar untuk tersenyum pada diri sendiri. Dan jangan lupa bagikan video ini agar lebih banyak orang bisa ikut dalam perjalanan ini, karena dunia butuh lebih banyak hati yang bersih. Ingat, dunia yang kita lihat adalah cerminan dari hati kita. Jika hati kita jernih, dunia pun terasa indah. Jadi mulailah dari dalam diri. Bersihkan hati Anda. Biarkan tubuh Anda sembuh. Dan lihatlah bagaimana hidup Anda perlahan berubah menjadi lebih damai, lebih sehat, dan lebih penuh makna. Sekarang, sebelum kita benar-benar menutup video ini,
Mari kita ciptakan satu kebiasaan baru bersama. Saya akan memberikan Anda beberapa kalimat afirmasi sederhana yang bisa Anda ulang setiap pagi setelah bangun tidur dan setiap malam sebelum tidur. Anda bisa mengucapkannya dengan suara pelan atau hanya dalam hati. Tarik napas perlahan dan ikuti kata-kata ini. Hari ini aku memilih untuk damai. Aku melepaskan semua beban dari masa lalu. Aku mengizinkan hatiku tetap bersih. Aku mencintai diriku sendiri dan tubuhku yang terus setia bekerja untukku. Aku memaafkan orang lain, dan aku juga memaafkan diriku sendiri. Aku layak bahagia, layak sehat, dan layak hidup dengan penuh cinta. Ucapkan kalimat itu dengan penuh keyakinan. Rasakan setiap kata masuk ke dalam hati Anda seperti tetesan air jernih yang membasuh debu. Semakin sering Anda mengucapkannya, semakin hati Anda terbiasa untuk memilih kedamaian dibanding amarah, memilih syukur dibanding keluhan. Buatlah ini menjadi bagian dari rutinitas hidup Anda. Seperti kita mandi setiap hari untuk membersihkan tubuh, kita juga perlu mandi hati setiap hari. Semakin Anda melakukannya, semakin ringan hidup yang Anda jalani. Dan sekarang kita sampai di akhir perjalanan video ini. Tapi ini bukan akhir perjalanan Anda. Ini adalah awal babak baru. Babak di mana Anda lebih sadar akan isi hati, lebih peka terhadap tubuh, dan lebih berkomitmen menjaga kebersihan jiwa. Jika Anda merasa video ini membantu, jangan ragu untuk menekan tombol like. Itu adalah tanda kecil dari rasa syukur Anda. Tulis di komentar pengalaman Anda setelah melakukan latihan ini. Mungkin ada orang lain yang sedang membaca komentar Anda dan menemukan kekuatan baru untuk memulai perjalanan mereka. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat. Anda tidak pernah tahu, satu klik Anda mungkin menjadi awal kesembuhan bagi seseorang yang sudah terlalu lama memendam sakit hati. Ingatlah, mencuci hati adalah perjalanan seumur hidup. Ada hari yang mudah, ada hari yang berat. Tapi setiap kali Anda memilih untuk membersihkan hati, Anda sedang memperpanjang umur, menyehatkan organ, dan menenangkan jiwa. Anda sedang memberi hadiah terbaik untuk diri Anda sendiri. Mari kita tutup dengan satu napas dalam bersama. Tarik napas, hembuskan perlahan. Rasakan kedamaian itu tetap tinggal bersama Anda. Anda layak damai. Anda layak sehat. Anda layak bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan pernah lupa, hati yang bersih adalah kunci tubuh yang sehat dan hidup yang penuh makna.